so much for coming here. Well, today's lesson is about asking for suggestion, and we will discuss about anything else. Jadi hari ini kita akan membahas tentang asking for suggestion, and then we will discuss about giving suggestion, and then we have to know about the respond, accepting or refusing, and then we have to discuss about offering help, and then asking for help, like that. So the first one we have to discuss about asking for suggestion or advice. So please pay attention to this material. And well, asking for suggestion atau meminta nasihat atau saran ya. Jadi di sini saya memberikan 5 kalimat yang bisa digunakan ketika kamu meminta nasihat atau saran dari temanmu, mungkin dari orang tuamu atau dari siapapun itu. So if you want to ask for suggestion, nah kamu bisa menyampaikan 5 kalimat di bawah ini. What is your suggestion? Do you have an idea? Do you have a suggestion? What should I do? And then the last, what is your advice? Nah, ini adalah 5 kalimat yang bisa kamu gunakan untuk meminta saran atau nasihat kepada orang lain. Misal kamu ingin meminta nasihat kepada temanmu ketika kamu I'm so thirsty. What should I do? Nah, saya sangat haus. Apa nih yang harus saya lakukan? Ketika kamu mau minta nasihat seperti itu. Tapi kayaknya tidak mungkin ya. Masa nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika haus? Nah, ada responnya ketika meminta saran. Kalau menerima, maka akan seperti ini. Yes, I have a suggestion for you. The next, yes, you should blah blah blah. Then the third, yes, I have advice for you. Jika menolak, maka jawabannya akan seperti ini. Oh, I'm sorry, I don't have. Maksudnya di sini adalah maaf, saya tidak punya advice atau nasihat buat kamu. Seperti itu. Next, giving suggestion. Tadi kita asking suggestion, asking itu meminta saran. Nah, sekarang posisinya kamu adalah si pemberi saran. Jadi kamu memberikan saran atau nasihat. Contoh dari kalimat ketika kamu ingin memberikan nasihat kepada temanmu adalah seperti ini. Why don't you blah blah blah? How about blah blah blah? I have a suggestion for you to blah blah blah. You should blah blah blah. If I were you, I blah blah blah. Nah, di kolom titik-titik tersebut kamu bisa mengisi apapun yang kamu sarankan. Jadi di titik-titik tersebut itu adalah isian yang bisa kamu isi macam-macam sesuai saran yang akan kamu berikan kepada temanmu. Based on your advice for your friend, like that. Why don't you, misal kamu menyarankan temanmu untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di layar tersebut. Nah, respon apa? Nah, kalau menerima atau accepting itu jawabannya adalah oh, that's good idea, sounds good, thanks for the suggestion. Kalau menolak, nah jawabannya seperti ini. No, I don't think so. Well, not really. Nah, ketika si orang yang kamu berikan nasihat itu menolak atau menerima apa yang kamu sarankan. Seperti itu. Then, this is the example of asking for and giving suggestion in this conversation between Johnny and Jenny. Johnny, it's cloudy outside. What should I do? And then si Jenny ngomong, why don't you bring umbrella? Si Johnny kemudian mengatakan, I don't think so. I'm afraid if rain comes heavily. Jenny bilang, how about raincoat? Kemudian, I leave my raincoat in my uncle's house. You can use my raincoat, I have two.
really? Thank you so much. Nah, jadi di sini adalah contoh dari percakapan si Johnny dan si Jenny tentang apa? Tentang expression dari asking for and giving suggestion beserta response. Responnya di sini bisa accepting dan juga bisa refusing. Accept menerima, refuse menolak. Accept yes, refuse no. Nah, yang saya warnai merah ini adalah contoh-contoh dari kalimat atau expression dari asking for and giving suggestion. It's cloudy outside. What should I do? What should I do? Ini adalah contoh dari apa? Contoh dari asking for suggestion. Dia meminta saran. Apa nih yang harus aku lakukan? Mendung banget di luar seperti itu. Why don't you bring umbrella? Nah, ini adalah saran dari si Jenny kepada si Johnny. Jadi yang memberikan saran siapa? Yang memberikan saran adalah si Jenny. Yang menerima saran adalah si Johnny. Nah, I don't think so. Itu adalah respon, bukan asking atau giving, tapi respon. I don't think so. I'm afraid if rain come heavily. Nah, yang merah ini tadi I don't think so, ini adalah respon dari yes atau no. I don't. Nah, not ya, ada notnya, berarti refuse, menolak. Kemudian how about raincoat? Nah, ini memberikan saran lagi, memberikan saran atau giving suggestion. Gimana kalau jas hujan? I leave my raincoat in my uncle's house. Saya meninggalkan jas hujanku di rumah pamanku. You can use my raincoat. Kamu bisa menggunakan mantel atau jas hujanku. I have two. Aku mempunyai dua. Nah, jadi ini memberikan raincoatnya kepada, maksudnya lebih ke over ya, tapi bisa juga dibawa ke sini karena berkaitan. And then really thank you so much. Nah, thank you so much. This is the response of giving suggestion. Jadi responnya yes ya. Dari percakapan tersebut ada beberapa pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab pertanyaannya, jawabannya seperti apa. Jadi ada 5 pertanyaan. I have 5 questions for you and please answer the questions and then you can submit it. And then the next we talk about asking for help. Nah, asking for help di sini saya juga memberikan 5 kalimat. The first one is can you help me? Nah, kita bisa menggunakan bahasa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Can you help me? Would you please to help me? I need help. Could you help me? Could you give me a hand? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian meminta tolong. Kamu jalan nih, misal contoh kamu jalan, terus kemudian kamu bawa buku berat banget, tapi nggak ada yang mau nolong, padahal temenmu itu ada di sampingmu loh, nggak peka dia. Nah, kamu minta tolong aja sama dia. Oh, can you help me to bring this book, please? Nah, seperti itu. Jadi bisa kamu minta tolong atau asking for help karena dia nggak peka. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian responnya seperti apa? Baik hati berarti dia akan menjawab yes I can help you atau yes I could, yes I will. Tapi ketika temanmu ternyata nggak mau bantuin kamu membawa bukumu itu tadi, maka dia akan menolak. No, oh I'm sorry I can't, I have to do something. Itu ya. Jadi temanmu itu nggak mau bantuin, yang mau bantu dan yang nggak mau bantu, ya seperti itu. Kalimatnya bisa yang biasa digunakan untuk menolak ataupun sedangkan di sini giving an offer help, menawarkan bantuan. Ketika kamu melihat temanmu kesusahan, nah ini temanmu baik banget melihat kamu kesusahan, terus dia ngomong can I help you to bring your book? Nah, bolehkah atau let me help you to bring your book? Nah, jadi dia menawarkan bantuan kepada kamu yang lagi berat-berat membawa buku. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Can I help you? What can I do for you?
Do you need help? Let me help you. Do you want me to bla bla bla. Nah, do you want me to bla 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 di sini bisa kalian isi sesuai dengan kebutuhan. Misal, do you want me to, kamu mau aku ngapain? Nah, berarti di situ bisa diisi sesuai dengan responnya seperti apa. Tentu ada yes dan no. Kalau yes berarti accepting, itu yes please, thank you so much, you're so kind. Itu ya kalimat-kalimat yang biasa atau umum digunakan ketika merespon sesuatu. Dan no, refusing, no thanks, I can do by myself. This is the example of asking for and giving an offer. Ada percakapan antara Bambang and mother. There's a conversation between Bambang and his mother. Mom, do you need help for bringing this? Thank you, dear, but I can't do by myself. But you look so tired. Please, let me help you. It's okay, baby. Don't worry. You're right. Oh, ini titik ya. Jadi kalian harus perhatikan kalimatnya. It's okay, baby. Don't worry. And then a second moment later, you're right. I feel so tired now. Can you help me? Sure, I can. That's very kind of you. Thank you. Nah, ini seperti yang example yang sebelumnya ya. Ya, yang merah itu adalah expression yang menunjukkan asking for and giving an offer beserta respon-responnya, baik itu accepting atau yes atau refusing yaitu no. Seperti itu, jadi bisa dipahami ya. This is for the exercise based on the example. There are 5 questions and you have to answer all the question. Jadi kalian harus menjawab 5 pertanyaan yang ada di layar. What is the first expression of the mother when Bambang offer a help? And then the second, why does Bambang offer a help until twice? And then the third, write the expression of accepting help from the dialogue. The fourth is, does Bambang's mother need help? And then the last one is, what does Bambang do for helping his mother? Nah, 5 pertanyaan di sini dan kemudian 5 pertanyaan di atas tadi, berarti total pertanyaannya all the questions are 10 questions. So please do the best. Thank you so much for your attention.